ilaihi raji'un terhadap matinya. Ada korupsi pajak di sini. Bukan hanya itu, Pak. Inilah detik-detik lemari baju kuat dan kokoh, terbuat dari kayu pilihan, tersedia hanya di Raja Mebel. Kembali lagi di saya berdiri Cacamnya. Halo guys, kita lagi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Hari ini kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu demo oleh organisasi pembela rakyat untuk tidak bermain-main dan gabungan organisasi lainnya. Bisa dilihat tegakkan hukum, tegakkan di keadilan. belakang. Ikuti videonya. Cacamnya. Tidak ada yang mensponsori. Jadi demi singkatnya waktu yang kami sampaikan, kami persilakan karena kami dari beberapa aktivis kepada Ketua EPR Adinda kami Rustam Effendi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat dan terima kasih. Selamat siang Indonesia. Oke, assalamualaikum. Terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina. Oke, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Salam demokrasi. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Yang kami hormati Bapak Ibu Kejaksaan Tinggi Bengkulu, teman-teman pihak aparat penegak hukum yang telah mengawal kami. Mungkin tak banyak yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Pertama, kami ingin mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap matinya penegakan supremasi hukum di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sepakat kan? Bagaimana tidak? Korupsi yang semakin kronis di Bengkulu, tetapi Kejaksaan pura-pura tidak tahu, pura-pura malu. Budaya malu tidak ada di Kejaksaan, benar kan? Betul. Budaya malu tidak ada di Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini. Bagaimana mungkin penyakit yang kronis mereka malah sibuk pencitraan dan kasus-kasus korupsi tidak pernah sampai ke meja persidangan seperti yang dilaporkan oleh masyarakat. Sepakat kan? Sepakat. Ini sangat miris. Ini sangat miris. Ini sangat miris. Kalau hanya ingin pencitraan, mendingan Anda tidak usah di Bengkulu, benar kan? Untuk apa Anda digaji di Bengkulu? Untuk membenah provinsi Bengkulu ini yang semakin kronis korupsinya. Tetapi apa yang Anda lakukan hanya sibuk pencitraan di media-media, akan mengangkat orang itu, akan menetapkan tersangka, tetapi eksekusi tidak ada. Lanjut. Ini sangat-sangat miris. Kalau budaya malu tidak pernah ada melekat di aparat penegak hukum, tidak ada. Jadi sangat disayangkan apabila, sekali lagi, apabila budaya malu tidak pernah tercipta di institusi penegakan hukum. Sepakat kan? Seharusnya mereka malu dengan para aktivis yang ada di Bengkulu yang datang setiap hari menanyakan pihak-pihak tersebut. Sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi kalau budaya malu tercipta. Ini sangat-sangat miris, kawan-kawanku. Sangat-sangat miris. Tes. Hei, satu. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi Kejaksaan Tinggi Bengkulu bahwa masih ada, kami masih hidup, aktivis Bengkulu, putra daerah dan masyarakat masih hidup di Bengkulu. Betul. Masih hidup. Layankan. Berarti masyarakat masih peduli, Bu. Pak, masih peduli. Kami masyarakat Bengkulu masih peduli dengan daerah kami, Pak. Kami sayang dengan daerah kami. Tetapi jangan dijadikan koruptor yang di Bengkulu ini mesin ATM, Pak. Sangat miris, Pak. Kalau dijadikan mesin ATM, mereka dipanggil, diperas. Ini miris. Loh,
Kalau tidak ada seperti itu, buktikan dengan masyarakat. Ada apa ini? Kasus Cek Namrepong berapa tahun yang lalu Pak pernah Anda umumkan ada tersangka, diperiksa 28 orang, tetapi mana eksekusinya mana? Nggak ada eksekusinya. Berarti kuat dugaan mereka diperas, betul kan? Betul. Oknum-oknum tersebut bayar pada Anda. Miris ini. Bayar asusila. Bayar. Jadi miris ini. Mungkin di akhir nanti kami akan menyegel kantor ini. Semangat kan? Cocok. Tidak ada yang tidak cocok. Lanjut lagi. Maka di hari ini kami dari Front Pembela Rakyat, mungkin teman-teman ada juga pernyataan sikap lainnya. Kami menyampaikan sikap satu, meminta Kejati Bengkulu segera menetapkan tersangka kasus Bank Bengkulu. Betul kan? Betul. Jangan hanya diumumkan ke publik tapi tidak ada tersangkanya, Pak. Buktikan, Pak. Kedua, meminta penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Semangat, kawan-kawan. Miris, Pak, di sana miris. Belum lagi kita berbicara dalam publikasinya, Pak. Miris. Ini hanya temuan beberapa wakil DPR kita, Pak, di sana, Pak. Mulai dari waka, mulai dari ketua. Bayangkan 6 mobil mereka, Pak. Kayo. Miris ini. Dari itu jelas temuan BPK, Pak. 3. Meminta Kejati segera mengusut korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma. Semangat, kawan. Lanjut. 4. Meminta penegak hukum menangkap dan mengusut praktek dugaan gratifikasi dan korupsi di Bapeda Bengkulu. Lanjut. 5. Mendesak penegak hukum mengusut dugaan pro korupsi pada proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Sepakat? Sepakat. 6. Meminta pihak penegak hukum terutama Kejaksaan Tinggi Bengkulu segera mengusut dugaan korupsi di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Agama. Ini sangat miris apabila di Kementerian Agama saya dikorupsi, Pak. Sangat miris, Pak. Sangat miris. Tuhan saja mereka tidak takut, apalagi dengan manusia. Tuhan saja agama ini, Pak. Sangat miris, Pak. 7. Meminta Kejaksaan Tinggi mengusut dugaan proyek-proyek di lingkungan perguruan tinggi IAIN atau UIN Fatmawati. Bayangkan, Pak. Bayangkan status STAIN atau UIN sampai sekarang tidak jelas, Pak. Bahkan ijazah yang wisuda kemarin sampai sekarang belum diberikan kepada siswa-siswanya. Betul kan, Gando? Lanjut. Miris, ada apa ini? 8. Meminta Kejaksaan segera menetapkan tersangka kasus replanting kelapa sawit yang sudah ditaring Kejati. Bukan rahasia umum lagi, kan? Bukan rahasia umum lagi. Ini bukan rahasia umum lagi. Yang mana kasus tersebut jaksa bukan dan pernah memeriksa orang-orang tersebut. Sampai sekarang apa eksekusinya di lapangan? Apakah diperas mereka juga? Betul kan? Buktikan eksekusi Anda. Jangan sampai masyarakat Bengkulu tidak percaya lagi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Bagaimana mungkin? Karena kami masih percaya dengan kejaksaan, bahwa kejaksaan bisa profesional. Karena kami sudah masih tidak percaya dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami ingin kejaksaan membuktikan kinerjanya. Karena ini sangat miris. Kalau hanya seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ke Bengkulu hanya hiburan semata, Pak. Hiburan. Jadi sangat miris. Maka kami minta kejaksaan bisa profesional. Oke, mikrofon saya kembalikan kepada Ketua Dewan Pembina. Oke, terima kasih buat Ketua EPR Adinda Rustam Effendi. Intinya meminta kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk menindaklanjuti semua kasus yang sudah dimasukkan. Selanjutnya, kami persilakan daripada Adinda John untuk menyampaikan orasi
karena ini terdiri dari beberapa lembaga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Front Pembela Rakyat masih semangat. 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 Kejati Provinsi Bengkulu. Kami kesini datang bukan nasib baik, tapi nasib buruk. Harus berhadapan dengan kemiskinan. Di sini kami tuntut atas laporan kami masyarakat selama ini yang belum pernah digubris oleh Kejari maupun di mana kami melapor di pihak Kabupaten Bengkulu Utara. Baik melalui surat ini kami sampaikan kepada Jati Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu untuk menyelesaikan dugaan korupsi serta sengketa lahan masyarakat petani dengan PT Purnawira Dharma Upaya atau PDU yang tidak asing lagi di mata kita, yang ada di Bengkulu ini, Bengkulu Utara, sesuai dengan laporan masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan kepada Kejati Provinsi Bengkulu. 1. Sejak awal PT Purnawira Dharma Upaya PDU masuk Bengkulu Utara sampai saat ini sengketa lahan masyarakat petani dengan perusahaan tersebut tidak ada titik temunya. Dan perlu Bapak ketahui, PT Purnawira Dharma Upaya sudah habis masa izin HGU pada tahun 2018 yang lalu. Namun perusahaan tersebut masih tetap beraktivitas seperti biasanya di tanah negara tersebut. Tuntutan kami, kemana perusahaan tersebut membayar pajak? Sekarang jawab kawan-kawan, kemana mereka bayar pajak? Bayarkan pajak! Nah, kemana mereka membayar pajak? Bayarkan pajak! Kami menduga ada korupsi pajak di sini. Bukan hanya itu Pak, PT Purnawira Dharma Upaya juga banyak menanam dan menguasai tanah di luar HGU tanpa izin pemilik tanah. Pada kesempatan ini kami meminta Kejati Bengkulu agar membentukkan tim khusus dalam menangani kasus tersebut agar masyarakat petani benar-benar merasakan kepastian hukum yang adil dan perlakuan hak yang sama di muka hukum. Poin kedua Pak, kami meminta kepada Kejati Bengkulu memeriksa dan mengambil alih atas laporan kami masyarakat di Kejati Bengkulu Utara atas dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Oknum Kades. Sampai saat ini laporan tersebut tidak digubris. Jadi mohon tidak lanjutnya Kejati Provinsi Bengkulu untuk bekerja dan mengambil alih atas laporan kami Kejati Bengkulu Utara. Demikian surat ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Kembali dengan 2021, kemana 3 tahun pajak itu disetorkan? Apa yang diberikan ke masyarakat sekitar? Jadi intinya Ibu Kejati mohon untuk permasalahan PT PDU, Ibu juga ketahui bahwa masyarakat resah, masyarakat tidak bahagia adanya PT PDU di daerah tersebut. Demikian, selanjutnya kami persilakan kepada adinda kami yaitu Selayang Pandang. Oke, Indonesia. Mereka. Selamat siang lagi. Hari ini kami hadir di hadapan para pendekar hukum yang ada di Provinsi Bengkulu. Selamat siang Indonesia. Indonesia. Baik, kami sampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu saat ini banyak memiliki PR kasus korupsi. Banyak memiliki PR kasus korupsi. Betul, terutama korupsi kelas kakap. Semakin besar anggaran proyek tersebut, semakin sulit aparat penegak hukum menyentuhnya. Contoh, proyek 90 miliar pengaman Pantai Ipoh yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang dikerjakan oleh PT Berantas. Mana tersangkanya? Mana tersangkanya? Kenapa diam saja? Sama saja PT Berantas dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bengkulu. Tidak ada bedanya. Mereka melanggar aturan hukum. Jangan diberi napas segar mentang-mentang proyek besar. Selanjutnya kami minta kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk transparan dalam mengusut dana COVID-19 Kabupaten Cilegon. Jangan diam-diam.
Pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak apa. Expose jika ada salahnya. Itu negara dalam berduka. Negara Republik ini dalam berduka karena COVID. Bayangkan di masa COVID, dana COVID bikin program menanam jagung 42 juta per hektar biayanya. Ini kan sudah nggak benar lagi. 7,2 miliar pembelian masker. Masa COVID Kabupaten Rejang Lebong penduduk cuma 274.000. Bisa setengah meter panjang masker kalau dibelikan semua untuk satu orang. Belum lagi beli mobil PCR, mobil musuh second yang sekarang teronggok di rumah sakit 2 jalur Kabupaten Rejang Lebong 4,8 miliar. Tahu-tahu Kejaksaan Tinggi udah usut. Tapi kasus ini kemana? Jangan diam saja. Rakyat tahu bahwa ini diusut di Kejati. Informasi yang berkembang di tingkat masyarakat, jika rakyat diam, kasus ini habis. Ajur pula negara kita ke nol kali-kali. Baik rekan-rekan, belum lagi kasus pengadaan Alkes 2017 yang gagal perencanaan di Kabupaten Rejang Lebong. Pernah diperiksa di Kejati Bengkulu. Tidak tahu rimbanya kasus ini kemana. Dibawa kemana kasus ini? Apa karena jaksanya pindah, kasusnya pindah pula? Aku rasa tidak itu caranya. Berikut kami minta Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk mengambil alih pengusutan dana BOS afirmasi Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020. Karena jaksa di Rejang Lebong yang melakukan pengusutan dana BOS afirmasi tak becus. Kalau kami lalai, saya pelapor sudah 2 kali diperiksa di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Apa pula kalau minta keterangan, mengklarifikasi, mengcross check laporan saya benar atau tidak, itu boleh saja. Saya sudah diperiksa 2 kali, kasusnya nyemplung ke laut. Gitu saudara-saudara. Belum lagi minta Kejaksaan Tinggi Bengkulu, ini kasus baru. Ada dana silpa dana desa. Silpa dana desa sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 di Kabupaten Bengkulu Tengah yang tersimpan di kas daerah. Mengapa tidak dikembalikan ke kas negara? Tolong usut itu uang negara, APBN, bukan APBD. Selanjutnya kami minta pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk action. Jangan takut, jangan mau kalah dengan mafia-mafia tambang, jangan mau kalah dengan koruptor. Negara tidak boleh kalah dengan preman. Kami rakyat mendukung. Berkenaan dengan ini, kami rakyat Bengkulu lewat lapak Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyampaikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Agung yang telah mengusut kasus dugaan kemufakatan jahat mafia tambang dengan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah atas penguasaan hutan konservasi dan tidak dilaksanakannya reklamasi tambang batubara. Oke kawan-kawan, baik, pada kesempatan ini kita minta Ibu Kejati untuk tidak main-main dengan kasus di Bengkulu. Kalau hanya mau jadi Kejati buat apa namanya sekedar nampang di Bengkulu, mendingan gak usah dah. Kasihan rakyat Bengkulu. Negeri Bengkulu ini negeri miskin. Bayangkan sudah 3 gubernur dalam 6 tahun ditangkap penegak hukum, pejabat yang lain gak malu-malu. Masih nak balik 2 negara. Masih nak balik. Angka itu pada kesempatan ini kita berharap
Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak main-main dengan beberapa kasus yang saya sampaikan. Ini tetap akan kami giring. Bila sampai tengah waktu yang menurut perkiraan kami tidak ada kejelasan, kami akan lapor ke Kejaksaan Agung. Kami akan lapor ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Bosan kita demo terus. Penegak hukum terima kasih. Ada informasi masyarakat orang demo. Bukannya berkas yang diperiksa, dijadikan kaleng beras. Parah ini. Parah sekali. Kita sudah muak-muak dengan sukarela mencari data informasi. Serahkan kepada penegak hukum, tapi penegak hukum yang tidak konsekuen. Demikian, selamat siang, salam Indonesia. Kendaraan di DPRD Kabupaten Sleman tahun 2017. Ya, memang betul sudah disikapi dan sudah ditentukan oleh pengadilan. Tapi ada ketimpangan dan tidak keadilan terhadap penegakan hukum yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Kenapa tidak? Bahwa adanya tindakan kejahatan perbuatan korupsi terhadap pemeliharaan kendaraan di Kabupaten Sleman itu tidak hanya dilakukan oleh para PPTK dan pengguna anggarannya saja. Banyak oknum yang menikmati seperti anggota dewan, mereka yang mempunyai kendaraan api yang menikmati daripada kecurangan mainan anggaran itu. Anda bosan dengan penampilan meja makan Anda begitu-begitu saja? Raja Mebel solusinya.